Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas dari Bodybuilders Indonesia. Terima kasih buat Anda semua. Semoga puasanya hari ini lancar buat Anda yang menjalankannya. Dan sebelum saya lanjutkan videonya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Buat Anda yang belum follow di TikTok, silahkan Anda follow terlebih dahulu. Pada video kali ini, saya ingin membagikan kepada Anda semua, para penonton yang ada di YouTube ataupun para penonton yang ada di TikTok, yaitu tentang hypnoparenting. Apa sih yang dimaksud dengan hypnoparenting? Secara sederhana, hypnoparenting adalah teknik memberikan sugesti kepada anak-anak Anda untuk mengubah perilakunya atau sifatnya yang buruk menjadi jauh lebih baik, lebih positif. Nah, bagaimana supaya nanti ketika Anda mempraktikkan teknik hypnoparenting ini dengan sangat mudah? Maka silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Biasanya ketika orang tua memberikan nasihat moral kepada anak-anak, seringkali nasihat moral ini ditolak oleh anak-anak karena faktor kritisnya masih aktif, sehingga apa yang disampaikan oleh orang tua kepada sang anak akan mendapatkan penolakan. Tapi kabar baiknya, ketika Anda menggunakan teknik hypnoparenting ini, Anda bisa membypass critical factor atau faktor kritis yang menjadi penolak, sehingga nanti sugesti yang Anda berikan kepada buah hati Anda, pada anak-anak Anda nanti akan bisa diterima dengan baik. Kita langsung mulai saja tekniknya, yaitu Anda harus menggunakan metode ini ketika anak Anda menjelang tidur. Maksudnya ketika anak Anda ini sudah memasuki fase tidur ayam, rep-repen ya. Jadi anak ini belum tidur pulas, tapi juga tidak dalam keadaan terjaga atau terbangun, yaitu Anda dengan cara memberikan arahan atau sugesti. Oke, nanti kita bahas. Tetapi buat anak Anda yang sudah terlanjur pulas, maka Anda harus menariknya ke kondisi yang sugestif. Caranya, Anda cukup memanggil nama anak Anda. Jika mendapatkan respon dengan anggukan, dengan membalikkan badan, atau dengan gerakan tubuh yang lainnya, ini menandakan bahwa sang anak yang tadinya tidur pulas sudah memasuki kondisi sugestif yang siap diberikan sugesti. Tahapan selanjutnya, ketika Anda memberikan sugesti, fokus kepada sugesti apa yang Anda inginkan, bukan pada sugesti apa yang tidak Anda inginkan. Saya berikan contohnya nanti. Nah, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ketika Anda memberikan sugesti, Anda harus menentukan pola bahasa yang tepat, tidak yang umum. Misal, Anda memberikan sugesti semangat. Nah, terkesan kata-kata semangat itu baik, tetapi semangat itu juga harus tepat pada kondisi dan situasinya. Ketika Anda memberikan sugesti pada anak Anda, "Nak, mulai saat ini dan seterusnya, kamu harus menjadi anak yang lebih semangat." Semangat ini masih kondisi umum ya teman-teman. Semangat untuk belajar, bagus. Semangat untuk beribadah, bagus. Semangat untuk berolahraga, bagus. Tetapi semangat ketika anak menjelang tidur, ini juga tidak bagus, karena anak butuh istirahat. Justru kenapa harus semangat gitu ya, paham ya? Jadi berikan kata kunci yang tepat. Kata yang lain, misalkan Anda mensugesti anak untuk rajin. "Nah, mulai saat ini dan seterusnya, kamu menjadi anak yang rajin." Nah, kata-kata rajin ini terdengar bagus, tapi ini masih umum. Rajin yang bagaimana yang harus Anda berikan kepada anak? Apakah rajin belajar, rajin olahraga, rajin bermain, rajin berkelahi, atau rajin yang lainnya? Oke? Maka Anda harus jelas supaya pikiran alam bawah sadar anak ini bisa menangkap sugesti yang Anda berikan tadi dengan tepat. Oke? Ketika Anda menginginkan anak Anda rajin belajar, ya Anda katakan, "Nah, mulai saat ini dan seterusnya, kamu tumbuh menjadi pribadi yang rajin belajar." Jelaskan, detailkan. Jangan hanya rajin, karena rajin maknanya banyak. Tadi saya berikan contoh dengan rajin olahraga kah, rajin belajar kah, rajin bermain kah, atau rajin bertengkar kah. Nah, maka Anda harus menggunakan kata yang spesifik, khusus. Tujuannya apa? Fokus kepada apa yang diinginkan. Rajin belajar, fokusnya adalah untuk rajin belajar, bukan kepada
yang tidak diinginkan, misalkan, nah mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak boleh untuk, nah ini berarti tidak diinginkan. Tapi fokus apa yang diinginkan. Oke ya, dipahami? Kita lanjutkan. Dalam pemberian sugesti kepada anak, Anda harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Bukan merupakan bahasa kiasan atau peribahasa. Karena nanti bisa disalah artikan oleh pikiran alam bawah sadar sang anak. Oke? Jadi Anda tidak boleh menggunakan ungkapan-ungkapan atau kiasan-kiasan. Nanti bisa jadi anak Anda mensalah tafsirkan maksud Anda. Maka gunakan bahasa yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, Anda bisa memberikan sugesti atau arahan yang baik tersebut minimal 2-3 menit. Dan lakukan dalam seminggu kurang lebih 2-3 kali sampai anak nanti menjelang dewasa. Nah, kapan usia anak ini bisa diberikan sugesti? Selama anak itu sudah mengerti bahasa Anda, selama masih bisa diajak komunikasi. Misal anak umur 6-7 tahun kan masih bisa ya diajak ngomong, maka gunakan sesuai dengan bahasa mereka yang mereka mengerti. Itu sudah bisa diberikan sugesti. Sebelum saya lanjutkan teknik yang lainnya, buat Anda yang ingin membeli e-book kitab My Hipnotis, silahkan nomor VA-nya ada di kolom video ini, ataupun juga buat Anda yang ingin ikut di kelas privat My Hipnotis bersama saya. Teknik yang lainnya selain Anda menggunakan hypnosleep, tidur ini, Anda juga bisa menggunakan hipnotis dengan percakapan tanpa harus menunggu anak Anda tertidur terlebih dahulu. Caranya, Anda cukup mendongengkan atau membuat cerita kepada anak menjelang tidur. Dan tentunya cerita atau dongeng yang ingin Anda sampaikan ke anak Anda ini bisa Anda modifikasi supaya lebih mudah memunculkan sifat yang Anda inginkan. Misalkan Anda mendongengkan sebuah kisah, nah Anda bisa memunculkan sifat-sifat atau karakter apa yang ingin anak Anda tiru, ya. Misalkan Anda bercerita tentang dongeng Kancil, nah Anda bisa menceritakan di sana dengan disisipi karakter yang membangun, ya, karakter yang positif. Silakan Anda bebas menggunakan cerita atau dongeng manapun yang menurut Anda ini anak-anak suka. Nah, tapi yang perlu diingat, Anda harus memodifikasi ceritanya dengan cara Anda memunculkan karakter yang diinginkan supaya nanti perilaku anak Anda yang ingin Anda ubah ini bisa lekas terwujud. Hal yang paling penting yang harus Anda pahami bahwa ketika Anda memberikan sugesti kepada sang anak Anda hanya mengubah sifat dan perilakunya, bukan karakternya. Ingat, ketika Anda mencoba untuk mengubah karakternya, misal anak Anda ini tipe orang yang pendiam, tapi Anda berusaha mengubah karakternya menjadi seorang anak yang periang, nanti di masa dewasa akan terjadi yang namanya internal konflik. Tidak ada masalah karena setiap orang ini mempunyai kepribadian atau karakter yang unik. Misalkan ada yang flegmatis, ada yang sanguinis, ataupun yang pribadi-pribadi karakter yang lainnya. Biarlah mereka tetap menjadi sesuai dengan karakter masing-masing. Yang perlu Anda ubah adalah perilakunya, sifatnya yang negatif Anda ubah menjadi yang lebih sensitif. Oke, semoga ini dipahami buat Anda semuanya. Buat Anda yang ingin lebih detailnya, lebih jelasnya, Anda bisa mengikuti di kelas privat yang saya adakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Salam hormat dari saya, Mas Dok. Salam Indonesia. See you next time. Bye-bye.